Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Bersama saya Imam Mawardi, kita akan belajar Quran Hadis selama 1 tahun. Pada kesempatan kali ini, pada tahun 2020-2021 kebetulan kurikulum kita berubah. Ya, ini menggunakan kurikulum baru, namun materinya kelihatannya sama dengan kelas 12 tahun lalu. Kalau kita lihat dari KD-KD-nya, pada semester Gasal ada 4 KD. Tapi untuk sementara kita cermati dulu KD yang pertama, karena kita akan belajar pertemuan pertama terlebih dahulu. Ketika kita melihat KD, kita lihat kata kerjanya. Nih, di sini ada kata kerja menganalisis. Berarti kalian nanti diminta dapat menganalisis. Menganalisis apa? Lihat materinya, yaitu Quran Surat Al-Furqan. Quran Surat Al-Isra ayat 26, 27, 29, 30. Kemudian Quran Surat Al-Qasas 79, 82. Quran Surat Al-Baqarah 177. Quran Surat Al-Ma'un 1-7 dan seterusnya. Hadis-hadisnya juga. Jadi nanti setelah kalian selesai melihat video ini, kalian buka buku kalian, lihat KD-nya. Cermati materinya. Kemudian kutip ayat-ayatnya. Ini KD 3.2 kita lewati saja. KD 3.3 juga ya, bisa kalian baca di buku paket. Kemudian KD 34 juga ya. Anda bisa baca di buku paket. Nah, mungkin yang terpenting adalah persiapan yang harus kalian lakukan. Karena di KD-KD kita, di situ menggunakan kata menganalisis. Ini menunjukkan bahwa kalian harus bisa membaca, mengartikan, mengetahui i'rab dari ayat-ayat yang disajikan, mengetahui gaya bahasa pada ayat maupun hadis, dapat mengetahui perbandingan kata-kata yang digunakan atau yang menyusun ayat atau hadis, serta mengetahui isi kandungannya. Baru bisa dikatakan bahwa kalian mau masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menganalisis. Untuk mendukung pelajaran jarak jauh di semester Gasal yang serba darurat ini, maka diantaranya kalian harus menyiapkan 1 Al-Quran, 2 buku paket, kemudian buku catatan dan alat tulis lengkap, serta jangan ketinggalan, Anda siapkan kamus bahasa Arab. Oke? Dan yang ketiga sebagai persiapan, pompa semangat kalian, serta berlatihlah untuk ikhlas mengikuti pelajaran walaupun tidak diawasi. Kami tidak bisa melihat kalian apakah belajar sambil tiduran, apakah kalian belajar sambil jalan-jalan, atau entah dengan cara seperti apa, atau Anda justru tertidur. Kami tidak bisa mengontrolnya. Oleh karena itu, tingkatkan semangat dan keikhlasan belajar agar menjadi orang sukses. Cara belajar yang akan kita tempuh di situasi yang seperti sekarang ini, diantaranya adalah cermati KD. Anda buka dulu buku paketnya, Anda buka di situ tertulis KD-nya. Nah, lihat materinya apa saja. Setelah Anda ketahui materinya, biasanya Al-Quran hadis itu ayat. Ya, ayat mana? Anda tulis, Anda kutip dari Al-Quran. Kemudian, setelah Anda punya kutipannya, bisa dilanjut kalian dengan membuka video pada materi di Google Classroom. Nah, perhatikan videonya 1 atau 2 kali, kemudian putar lagi sambil mengartikan di buku kalian. Baca berulang-ulang, kemudian baca juga keterangan di buku paket sebagai perbandingan. Setelah itu diskusikan melalui forum sesuai jadwal online, atau diskusikan pula dengan teman-teman kalian. Nah, setelah kalian diskusikan, tulislah kesimpulan sebagai hasil dari mengkaji ayat. Kesimpulan yang kalian tulis nanti
difoto untuk diunggah ke Google Classroom. Nah, ini sebagai contoh. Di buku catatan kalian akan tertulis judulnya, ya, judulnya, kemudian tulis subjudulnya. Di bawahnya tulis ayat berapa dari surat apa. Setelah ditulis dengan catatan tulisannya harus spasi ganda. Karena nanti kalian akan menulis arti di bawah teks ayat. Ini contoh spasi ganda. Nah, pada bagian bawah diberi kekosongan jarak. Ini nanti untuk menulis kesimpulannya. Oke? Seperti itu keterangannya. Nah, untuk penerjemahan ayat ini nanti insya Allah kita akan menggunakan bahasa Jawa. Bukan berarti tidak menghargai mereka yang tidak fasih berbahasa Jawa. Kenapa nggak bahasa Indonesia saja? Kita tahu bahwa di buku paket sudah ada artinya dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Jawa ini, kami akan memberikan pengalaman kepada peserta didik menerjemahkan ala pesantren. Dan dengan cara berbahasa Jawa yang biasa digunakan di pesantren itu nanti akan lebih mudah. Karena di sana disertakan i'rabnya. Nah, kalimat ini sebagai mubtada berarti harus pakai utawi, tandanya apa. Oh, ini khobar, ini pakai iku, tandanya apa, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan lebih mudah dipahami. Demikian sebagai pengantar saja. Terima kasih, selamat belajar. Dan setiap video yang kami kirimkan, alangkah baiknya kalian klik like dan subscribe. Karena itu akan membawa kebaikan. Doa kami untuk kalian yang like dan subscribe. Semoga menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.